Pendeta Marcel boleh bersuara. Oke. Sekarang di tengah perang Iran, Israel sudah gencatan senjata, tapi Gaza terus-terusan digempur. Oke, saya terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan dan sudah diundang. Dan kalau saya tahu seseru ini, saya lebih memilih untuk jadi host aja, Mas Andro. Wah, Iya. kita bukan menghadirkan dialog yang seru ya, ini bukan seru, ini bukan seseruan. Iya, dari tadi saya tuntak, saya pikir Tuhan. Kau tahu gini saya jadi host aja, Mas Andro. Mungkin TV Fan butuh 2 host, saya siap sih kali ini ya. Oke, nah kalau ditanya dari saya, tentunya kan latar belakang saya adalah seorang pendeta ya. Artinya dari perspektif seorang pemuka agama Kristen, artinya begini. Ketika melihat apa yang sedang terjadi sekarang, tentunya sama seperti apa yang tadi saya pandang dari perspektif TV One juga, bahwa bicara tentang kemanusiaanlah adalah fondasi kita. Artinya begini, ketika bicara tentang apa yang terjadi hari-hari ini, tentunya sangat kita sayangkan kalau bicara tentang adanya korban. Dari sisi manapun, setiap orang, setiap jiwa itu berharga. Artinya apa? Yang kita harapkan bersama adalah kedamaian. Dari sisi manapun korban itu jatuh, itu kesedihan buat setiap kita. Artinya ketika saya melihat korban dari sisi di Palestina, di Gaza, kemudian dari sisi sebaliknya, saya menangis melihat itu. Kenapa? Karena sekali lagi setiap orang itu berharga. Artinya saya sangat berharap sekali, kalau dari perspektif saya tentunya, bahwa ya kedamaian itu bisa tercipta. Meskipun faktanya segelintir orang yang dianggap minoritas kok masih pasang badan untuk Israel. Nah, ketika bicara tentang pasang badan ya dalam hal ini, karena saya belajar Alkitab, saya belajar sejarah Alkitab, saya bisa mengerti kenapa ada orang yang akhirnya mendukung apa yang menjadi tindakan dari Israel masa kini. Tapi kita sekali lagi, saya mengcover bahwa kedamaian tentunya menjadi harapan kita bersama. Karena bicara tentang peperangan itu kerugian buat siapapun. Artinya bicara tentang kedamaian, kemudian jiwa-jiwa tadi itu berharga, itu penting. Perlakuannya, Pendeta Marcel, perlakuannya yang dipertontonkan, yang diperlihatkan semua media, kami tidak memandang agama Nasrani, Islam, non-Muslim, tapi perlakuannya kok sangat terkesan, bukan lagi terkesan, tapi biadab sekali yang dipertontonkan oleh Zionis Israel kepada warga Gaza. Sepakat nggak teman-teman di sini? Biadab nggak? Iya, artinya begini, balik lagi ya, dari sisi Israel maupun dari sisi Hamas, apa yang dilakukan dari perspektif saya, yang saya lihat dari banyak berita yang beredar ya, bahwa itu tadi tindakan yang sangat-sangat disayangkan. Artinya begini, saya kemarin baca, dari kedua sisi mereka menggunakan warga sipil untuk sebagai tameng. Dan itu buat saya sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan. Boleh dari pihak mana? Pendeta Marcel ditegaskan yang menggunakan tameng dari warga sipil. Sekali lagi based on media yang saya baca, keduanya, koreksi kalau saya salah, jadi keduanya menggunakan tameng rakyat sipil. Makanya balik lagi, boleh cek medianya, intinya adalah ketika ada korban dari perspektif saya, dan saya percaya dari perspektif orang Kristen yang belajar Alkitab, karena Alkitab itu kalau dipres jadi satu kata kasih, saya bisa statement itu sangat menyedihkan. Terlepas dari media itu benar atau tidak ya. Oke, saya koreksi dikit ya. Tadi kan minta dikoreksi ya. Pak Marcel, saya sangat menghormati ya, pendapat Pak Marcel. Harapan saya, Pak Marcel besok-besok ajak mbak-mbak samping Pak Marcel untuk ikut kebaktian Pak Marcel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya terkait warga Gaza, perjuangan Gaza menggunakan sipil sebagai tameng, itu tidak ada pembuktian sama sekali. Itulah tipe framing media barat ya. Tapi kalau kita minta satu foto aja yang membuktikan itu nggak ada. Tapi yang unik, banyak foto-foto beredar, otentik, original, tank-tank Merkava Israel, itu meletakkan di depannya itu sipil Palestina, sipil Gaza. Itu viral loh, itu viral dan itu sudah dikonfirm. Jadi mereka itu meletakkan warga sipil Gaza di depan tank mereka agar tidak diserang oleh para pejuang Gaza. Nah itu yang benar-benar terkonfirm. Adapun tuduhan warga pejuang Gaza menggunakan tameng, warga sebagai tameng, itu saya berani jamin sekarang juga itu tidak akan antum temukan sama sekali. Ya. Jadi bagus, saya sangat respect dengan kesiapan Pendeta Marcel untuk dikoreksi. Maka saya sebagai orang yang 13 tahun tinggal di Gaza, saya bisa mengoreksi itu. Terima Boleh kasih. ditanggapi langsung, Pendeta Marcel sebelum ke Mbak Monik tadi ingin juga menanggapi sepertinya.
Ya, balik lagi ya. Halo semuanya guys, kembali ke channel ini untuk membahas setiap komentar-komentar netizen tentang perang Iran dan Israel. Memalukan, seorang host seharusnya netral, bukan berpihak kepada kubu tertentu. Mohon maaf, tolong untuk di TV One jangan undang pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan pendeta, soalnya sensitif. Undanglah ahli-ahli perang atau ahli-ahli sejarah, bukan ahli-ahli agama. Ini bukan perang agama, tapi perang negara dan perang kekuasaan, bukan perang agama. Debat ini sangat-sangat sensitif. Harusnya host itu profesional dan netral biar enak ditonton. Host paling tidak netral, sangat menjijikan dari cara dia bertanya seolah-olah ingin mengkotak-katakan bangsa ini. Pendeta Marcel tahu lagi di TV One, hatinya bicara lain. Ramai-ramai blokir siaran TV One, nggak benar. Beginilah cara ini Indonesia menanam bibit perang yang nggak perlu dibahas, harus dibahas ujungnya terjadi perselisihan. Memang TV One, TV penghibur mayoritas, media provokator, kodoha, inilah real provokator. Dan yang lebih parah, Koki Hussein ada di sana mengopori jadi debat ini debat nggak bermutu. Gila sih host penggiring opini untuk semua ikut pada pemikirannya. Di sini kita lihat tidak pernah ada host yang netral, semua memaksakan. TV One kelihatannya kualitasnya udah enggak program lain selain bahas beginian. Kita minta bos TV One jangan mengundang orang untuk berdebat, masalahnya bikin ribet saja. Setuju pendeta, saya diutarakan warga kasih itu sangat setuju. Terserah mau ada hati membela siapapun, yang penting semua peristiwa akan mendekatkan kita kepada Tuhan bagi yang sadar. Namun itu indah. Mbak Monik telah mewakili suara kita sebagai pendukung Israel. Tuhan memberkatimu Bu Monik. Marcel, kedamaian harus menjadi utama, kemanusiaan harus menjadi yang utama di bumi ini. Framing seperti ini laku keras di Indonesia TV One. Memang banyak suka sekali ngurus negara orang, negara sendiri nggak diurus baik-baik. Rakyat bersuara adalah provokator sehingga tidak perlu ditonton. Gak bisa ragu-ragu di sini. Bang Marvel harus berdiri tegas. Marvel harus tegas dan lurus, jangan menggunakan perasaan tapi fakta yang berbicara. Rakyat ini bersuara, host bersuara. Sebenarnya rata-rata hostnya TV One tidak ada netral. Sayang kok mau diundang Ibu Monik sekalian pendeta. Perkataan Ibu Monik benar di mata mereka, selalu salah. Kebenaran gak penting, yang penting seiman. Kita harus belajar secara baik. Suatu saat kebenaran akan dinyatakan di depan mata semua di seluruh dunia. Walaupun kebohongan ditutupi, akan kebenaran akan terbongkar suatu saat. Amin. Negara lain yang diperdebatkan, sedangkan negara kita ada belum merdeka. Kalian lihat gak sekarang kita dijajah para koruptor. Semangat Bu Monik. Kita di Konoha memandang perang itu masuk konflik religi. Di luar negeri memandangnya perang politik. Ini sebabnya kita nggak maju mencampur aduk agama dan politik. Hussein ini bicaranya berat dengan gajah, tidak netral itu. Acara-acara gini yang harus di boikot, hanya buat perselisihan, saling hujat ke depannya. Hostnya kurang piknik, liburkan dia. Hostnya si Ando jelas-jelas state pointnya tidak netral. Seharusnya jika Anda jadi host, seharusnya Anda bersikap netral. Betul Mbak Monik.
TV One News, TV Metro, TV apapun, TV semua punya kepentingan rating biar banyak yang menonton. Mereka tidak peduli apapun, jangan sering menonton. Nanti kalian terpengaruh argumen para host dan para narasumber TV. No good. Kalau Hussein bagian pengumpul dana, itu Bifang Hussein tidak usah bicara, cuman omong kosong doang. Namanya perang, pasti ada yang kalah. Kalau tidak mau hancur, lebur, jangan mulai perang. Kenapa Pendeta Marcel mau ke TV One? Tapi One, itu Hamas. Memang itu fakta, Hamas menggunakan rakyat sebagai tameng. Dorong perdamaian tanpa membela siapapun. Keren, Pendeta Marcel. Saat Hussein bicara, Bu Monik diam. Giliran Bu Monik yang bicara, lihatlah semua pihak Hussein mencela, bahkan pos kali ikut Pak. Apakah mereka ingin menutupi zaman teroris Hamas? Anda bisa nilai sendiri. TV One mantap. Respect Pendeta Marcel. Aku padamu keren. Hussein yang kepanasan oleh fakta yang Ibu Monik sampaikan. Perbincangan-perbincangan seperti ini adalah ditakdirkan perang itu sendiri. Tidak satupun dan mereka yang membuat kedamaian, yang menghentikan perang. Nah, betul sekali solusi perang itu sekarang cuma ada di tangan Iran. Iran mau berhenti apa enggak? Iran katanya enggak mau berhenti. Sampai hanya tersisa 1 orang saja di Iran. Artinya Iran mau perang habis-habisan. Tinggal Israel saja. Siapkan tentara yang banyak buat mengimbangi Iran. Nggak bisa diajak nego. Trump udah 2 kali ajak gencatan senjata tetapi ditolak. Israel udah 30% hancur lebur. Tel Aviv aja udah blackout, mati lampu bandara Tel Aviv aja udah rudal. Jalan satu-satunya nyerang Iran itu cuman jalur darat. Kalau jalur udara jelas gak bisa menang karena Iran punya kota bawah tanah. Jadi bukan bunker ya, tapi kota bawah tanah. Beda sama Israel yang cuman punya bunker. Sesak banget itu lagian Pak, ada mall dan supermarketnya.